menurut saya di Mabes Polri harus ada yang bertanggung jawab. Setidak-tidaknya menurut saya ada 5 yang harus bertanggung jawab. Satu, Kapolri sendiri, Listio Sigit Prabowo, kemudian Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Komjen Karyoto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Komjen Ahmad Wiyagus, dan juga Komandan Korps Brimob, Komjen Imam Widodo itu. Itu yang bertanggung jawab. Karena itulah dari nama-nama itu, oh ya tambah lagi satu, asisten utama operasi Komjen Fadil Imran. Oleh karena itulah dari nama-nama itu menurut saya tidak akan dimasuk dalam nominasi menjadi calon Kapolri. Sekarang ini yang paling banyak disoroti itu adalah soal reformasi Polri yang kemarin disampaikan secara langsung oleh Gerakan Nurani Bangsa, sejumlah tokoh nasional yang bergabung di situ kepada Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo menyepakati itu akan dilakukan langkah reformasi itu. Dan tadi malam itu ramai sekali muncul berita bahwa Presiden itu sudah mengirim surprise atau surat Presiden ke DPR katanya untuk pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit, tapi pimpinan DPR mengaku mereka belum menerimanya. Nah, seperti biasa saya akan ajak ngomong ini dengan, kalau udah ngomongin begini, dengan pengamat politik dan analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Bung Slamet Giting. Assalamualaikum, Bung. Oh, Beli nih, saya manggilnya mesti Beli. Assalamualaikum, Beli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Hesu. Iya, saya pikir udah jadi orang Bali gitu, jadi. Oke. T-nya agak beda, Bung, T-nya. Oh, T-nya sudah jadi orang Bali gitu. Sama dengan Aceh ya, hampir sama ya. Hampir sama. Oke, Bung Giting, ini cukup menarik ya. Ini karena saya kira untuk pertama kalinya kemudian muncul statement itu dari Presiden Prabowo ya. Meskipun tidak langsung, tapi yang dikutip dari para tokoh yang bertemu dengan Pak Prabowo soal pentingnya dilakukan reformasi Polri, dan itu saya kira menjadi tuntutan banyak kalangan sudah cukup lama ya. Betul. Ya. Iya, Bung Hersu, kan sejak tahun 1998 bisa dibilang tuntutan reformasi TNI dan Polri ya. Bahkan bisa dibilang TNI lebih sigap begitu, kemudian tentu saja implementasinya di lapangan lebih terbaca bahwa betul-betul TNI itu menjalankan reformasi internalnya dengan sangat fundamental. Nah, sementara di sisi lain polisi itu dianggap belum melakukan reformasi sesuai dengan harapan. Ini kesempatan sebenarnya ketika ada peristiwa di mana malapetaka Agustus 2025 kemarin itu adalah momentum yang paling bagus untuk dilakukan reformasi terhadap kepolisian, dan itu digaungkan juga kemarin ketika kelompok GNB bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya memang ada hal yang sangat fundamental di mana polisi memang harus berbenah diri begitu ya. Tujuannya tentu saja bukan semata-mata mengkritik elit polisi yang sekarang, tapi juga lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa memaknai reformasi TNI itu. Kalau kita bicara, kita tidak bisa melepaskan diri dari posisi pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, di mana polisi di situ dinyatakan sebagai kepolisian negara Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, pasal ini kan juga menegaskan tentang peran warga negara di situ, peran pertahanan keamanan, peran TNI dan peran Polri sebagai komponen utama dalam sistem keamanan negara. Nah, jadi kalau kita memakai apa sih maksud dari ayat 4 di dalam pasal 30 itu, kan jelas bahwa Polri adalah alat negara berbasis, tugas utamanya adalah penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta menjaga ketertiban umum. Lalu implikasinya apa? Jelas Polri berbeda dari TNI atau dari militer, karena fokus Polri adalah penanganan masalah sipil dan juga kriminal, sehingga tidak boleh ada tumpang tindih Polri. Ini jadi dasar tuntutan reformasi Polri agar Polri tidak militeristik dan lebih akuntabel secara sipil begitu. Ya, dan yang ada yang kesan, bukan hanya itu ya, Bung Ginting ya, kan justru terkesan bahwa Polri itu memasuki ruang-ruang yang dulu ditinggalkan TNI ketika masih berfungsi ABRI kan.
Ya, ini peran politik juga di situ yang banyak jadi persoalan Iya, juga. iya betul. Memang salah satu kritik keras kepolisian justru pada 10 tahun pemerintahan Jokowi itu dianggap bahwa polisi belum bisa menempatkan dirinya sebagai alat negara yang menjalankan politik negara, bukan menjalankan politik praktis. Nah, disinilah menurut saya ada implikasi-implikasi yang kini harus dihadapi kepolisian. Kadang baik TNI juga maupun Polri kerap tanpa sadar atau secara sadar ditarik-tarik ke dalam arena politik praktis. Padahal posisi netral itu sangat dibutuhkan, terutama pada saat berlangsungnya pilkada atau pilpres. Nah, jadi kalau di sini kita harus melihat memang harus ada pembatasan kejelasan fungsi TNI Polri. Nah, celakanya Bung, di satu sisi kita punya undang-undang TNI, udah punya juga undang-undang Polri, tapi kita tidak punya undang-undang bridging, jembatan di antara dua lembaga ini. Undang-undang tentang kedudukan TNI dan Polri, supaya kemudian tidak timbul gesekan-gesekan di lapangan yang ini seringkali kemudian menyebabkan ada konflik antara dua alat negara ini. Jadi reformasi sektor keamanan juga memang harus menyasar sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip negara demokratis. Nah, kalau kemudian kita membahas kepolisian, tentu saja tadi seperti saya kemukakan, karakternya harus sipil. Karakternya harus sipil, bukan militeristik dan berorientasi pada pelayanan, bukan penaklukan. Misalnya menaklukkan pengunjuk rasa, dia justru harus melayani, mengayomi, dan juga melindungi. Nah, kemudian kalau dari prinsip negara demokrasi jelas, di negara demokratis penegakan hukum itu harus melindungi atau menyasar warga negara dan bukan untuk menakut-nakuti. Wewenang kepolisian jelas dibatasi hukum dan mereka wajib dan tunduk pada pengawasan sipil. Nah, polisi. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan, teman-teman, tentu ini sangat menarik sekali, dan ini masih terkait pembahasan terkait masih seputaran polemik ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir hingga sampai saat ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat bagaimana komentar para netizen terkait menanggapi cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi. Di sini dikatakan teman-teman, harusnya pergantian Kapolri dipercepat dulu, bikin malu negara. Ada oknum polisi bisa diperbudak sama mantan pemimpin, jelas itu pelecehan konstitusi, di mana harga diri para penegak hukum ini, Nah, jadi dilanjutkan teman-teman bahwa mana berani Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo mengganti Kapolri Listio Sigit ini tanpa izin atau persetujuan dari Pak Jokowi sebagai gurunya Pak Prabowo. Nah, sebagai presiden harusnya mau mendengar dong saran dan kritik dari rakyat Indonesia ini. Di Korp Tribara masih banyak pangkat Komjen Komjen Pol yang cerdas dan juga berwibawa, berintegritas, di bawahnya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, segera Kapolrinya geng Solo ini diganti sebenarnya, karena Korp Tribara ini saat ini di mata masyarakat benar-benar sudah bobrok. Nah, bobroknya lagi Kapolri Bareskrim Polri atau penyidik di Polda Metro Jaya, dan Kapoldanya terang-terangan jadi member atau melindungi kejahatan kepalsuan dokumen negara atau ijazah UGM yang dilakukan oleh Joko Widodo ini. Nah, pemerintah atau Pak Prabowo itu sebenarnya kacungnya Jokowi, karena pemerintahan yang dipimpinnya hanya boneka Jokowi. Rakyat sudah mau muntah mendengarnya, kata-katanya hanya omong-omong, tidak berani bertindak secara tegas. Nah, lanjutkan teman-teman bahwa barangkali omong-omong Kapolri mau diganti, sampai muak mendengarnya ada sudah berani diganti. Nah,
Jadi sampai saat ini masih belum teman-teman ya. Jadi dari para netizen ya atau dari teman-teman ya publik yang menyampaikan bahwa ya harus diganti dulu pihak Polri-nya ya, baru bisa beres ya perkara ini atau kasus-kasus ini teman-teman. Karena ya kalau Kapolri-nya masih mau melindungi ya sebuah perkara yang berkategori kejahatan seperti ini ya, maka bagaimanapun kita sebagai masyarakat ini ya menyampaikan aspirasi kita dan menuntut ya keadilan ya sama saja tidak akan terkabulkan, karena yang mengambil satu kesimpulan atau ya keputusan dalam hal ini adalah tentu dari pihak Kapolri juga atau kepolisian ya. Nah, setelah terjadi pergantian Kapolri ya pasti ada perubahan ya pola law enforcement ya, penegakan hukum ke depannya ya. Selama masih Kapolri tetap seperti sekarang ya ya tidak akan pernah ada perbaikan atau kemajuan kehidupan berbangsa dan negara kita saat ini ya, atau berkeadilan. Nah, bagi 283 juta rakyat Indonesia teman-teman ya, walaupun telah diadakan Komisi Reformasi Polri ya, praktek penegakan hukum ya tetap saja ya tidak ada perubahan teman-teman. Jadi masih ada tebang pilih, hanya tajam ke bawah tumpul ke atas, itu hukum kita ya. Yang pilih-pilih bulu ya tergantung ya itu bulunya siapa, itu orangnya ya. Nah, disinilah kita melihat teman-teman jelas bahwa bukti tingkat keberhasilan proses law enforcement ini ya, ini stagnasi mandek ya. Ya, jadi bagaimana penjelasannya ya, selama Ginting Hersubeno di atas ya, maka juga terlihat seperti mayoritas Twitter kritikan suara yang publik khayalak ramai orang banyak netizen di medsos ini ya. Nah, jadi semoga Kapolrinya ini teman-teman ya secepatnya dilakukan reformasi oleh pihak Pak Jokowi atau diganti oleh Pak Prabowo ya. Dilakukan reformasi oleh Pak Prabowo maksudnya, dan Kapolri ini sekarang ini Kapolrinya harus diganti. Nah, itu harapan para teman-teman netizen kita ya dalam menanggapi video cuplikan ini ya, supaya ada perbaikan, ada perubahan ya secara hukum ya di negara kita ini. Kalau pejabatnya masih pejabat yang lama ya, maka tidak ada perubahan ya. Jadi kita mendengar bahwa ya hukum masih tidak bisa dipercaya di negara kita ini. Nah, mana berani Presiden Prabowo ganti Kapolrinya teman-teman. Oke, takut sama Jokowi, karena tanpa cawe-cawe Jokowi ya, Prabowo juga tidak akan menang di dalam Pilpres di tahun 2024 kemarin ya. Oke ya. Kepada Bapak Presiden Prabowo, jangan takut ya, sebenarnya bersihkan semua kotoran di NKRI ini ya, bela rakyat demi menegakkan keadilan ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa teman-teman ya, tangkap pejabat-pejabat ya, termasuk KPU, MK juga, dan juga Rektor UGM yang terlibat dalam melakukan ya rekayasa terkait dugaan ijazah palsu yang beredar selama ini ya. Mereka itu memanipulasi data ya, dokumen negara ya, sangat-sangat berbahaya kalau ada orang seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau sampai dokumen negara dipalsukan ya, kalau pejabat yang jadi pemimpin maka hancur ya. Negara dikuasakan ya kepada pihak asing ya, gara-gara dokumen negara dipalsukan ya dan dibenarkan. Nah, ini semoga saja PKI jangan sampai jadi pemimpin di negara Indonesia kita ini ya. Oke. Nah, Listio Sigit ini teman-teman bagus sebenarnya. Dia jago motong ekor dan kepala dan selalu mendalami setiap kasus, apalagi kasus para koruptor atau mafia bangsa di negara ini. Selalu dipelajari apapun kasusnya. Ya, tindakannya juga bertahun-tahun bahkan gak jelas ujung-ujungnya, tetap kasus, setiap kasus ya. Menurut ya teman-teman netizen di sini bahwa Kapolri ya belum siap ya mandiri dalam penegakan hukum. Ya, terlalu mudah dimanfaatkan penguasa oleh. Sebab itu ada baiknya ya polisi di bawah Panglima ya, lagi seperti masa Soeharto. Nah, teman-teman, ini ya tanggapan atau komentar para teman-teman netizen kita yang mereka cukup semangat ya untuk menanggapi
berita atau informasi yang barusan kita saksikan tadi ya. Bagi teman-teman juga yang mau berkomentar, silakan teman-teman tinggalkan komentarnya di dalam video ini. Sampai ketemu teman-teman di video kita berikutnya. Salam perubahan.